jauh lebih penting daripada sekedar harta. Siapa? Saya akan menjadi murid disiplin dan bertanggung jawab. Kamu tuh selalu stres kalau kamu sibuk. Ya gimana? Gue kan mau jadi murid yang bisa dibanggakan. Kalau kita berbuat baik, guru pasti akan menghargai kita. Iya, tapi yang penting niatnya harus benar dan cuma yang tidak baik. Rizka, apa yang bertanya? Kenapa tugas kamu belum dikumpulkan sampai hari ini? Nanti saja Pak, saya belum sempat mengerjakan. Rizka, ini sudah 3 kalinya kamu mengatakan hal yang sama. Bapak sudah memberi kesempatan, tapi kamu tidak menunjukkan perubahan. Kamu harus mulai belajar disiplin dan bertanggung jawab. Iya Pak, saya dengar. Belajar dengan perhatian. Gue capek Sel. Setiap kali gue pasti yang disalahkan seolah-olah gue murid yang paling terburuk di sini. Semua orang hanya bisa melihat kesalahan gue aja. Gak ada yang bisa tahu kenapa gue bisa kayak gitu. Selalu saja dituduh, selalu saja disalahkan. Kalau gitu, lihat aja. Ini guru yang sempurna. Ada bisa menang. Ini sudah keterlaluan. Kenapa? Ada apa? Itu Pak Rusdi. Itu bukan sekedar bercanda, itu sudah menyakitkan. Ini aku udah berikutnya. Makan dulu, jangan sampai tindakan. Kalian tahu belum sih? Wah, serius kamu? Serius? Ini lagi rame. Sebuah kenyataan harus disebarkan tanpa dipikirkan dampaknya. Ya, kamu harus berhenti menyebarkan ini. Kalau kamu terus menyebarkan, masalahnya akan semakin besar. Masih saya ingin nyobain sesuatu. Apa itu Raka? Ini Pak. Bapak tidak menyangka kata-kata seperti ini ditujukan kepada Bapak. Saya hanya ingin Bapak tahu kebenarannya. Rizka, Bapak ingin kamu jujur. Apa benar ini yang kamu? Iya Pak, saya yang buat. Kenapa kamu melakukan ini, Rizka? Karena saya kesal, saya selalu merasa disalahkan. Bapak menegur kamu karena peduli. Karena saya juga punya perasaan Pak. Raka! Apaan? Lo yang laporin gue? Itu ngakuin yang benar. Itu cari muka. Oh yang salah. Hei, berhenti! Kalian pakai topi berbadan. Wah, pintar nih. Hei, masih hiburan. Cukup, semua ke ruang BK. Masalah ini bukan hanya tentang postingan, tetapi bagaimana mengendalikan emosi dan tanggung jawab. Saya cuma kesal Pak, saya selalu disalahkan. Rizka, Bapak menegur karena peduli, bukan untuk menjatuhkan kamu. Saya juga salah Pak. Karena saya melapor tanpa berbicara dulu. Itu pentingnya komunikasi. Masa kecil bisa menjadi besar. Rizka, setiap tindakan ada konsekuensinya. Kamu sudah menyebarkan sesuatu yang tidak pantas. Siap Pak, saya akan menerima konsekuensinya. Baik, sebagai bentuk tanggung jawab, yang pertama, kamu harus menghapus postingan tersebut. Yang kedua, kamu harus meminta maaf secara langsung pada Bu Sinta. Dan yang terakhir, kamu akan membuat pernyataan permintaan maaf di depan kelas agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Baik, saya akan melakukannya Pak. Permisi Bapak, saya akan ngomong. Apa, Rizka? Saya minta maaf atas apa yang saya lakukan. Saya salah karena melampiaskan emosi dengan cara yang tidak benar. Bapak memaafkan kamu, Rizka. Tapi ingat, kepercayaan itu kita harus dijaga. Ya Bapak, saya akan berubah. Teman-teman, saya pengen minta maaf. Saya telah memposting video yang tidak pantas tentang Pak Rusdi. Saya melakukan karena emosi, tapi itu bukan alasan yang benar. Saya harap kalian bisa belajar dari kesalahan saya. Gue juga minta maaf, Chris. Harusnya gue bilang dulu. Bapak, Raka, gue juga salah di sini. Masalah selesai bukan karena siapa yang menang, tapi karena siapa yang memperbaiki diri. Dan belajar dari kesalahan.